Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Teman-teman, siang ini hari Kamis, saya sepulang dinas dari sekolah. Izinkanlah saya akan menjawab 4 pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan komentar, memberikan tanggapan di channel saya yang sudah kemarin saya posting beberapa video terkait dengan masalah seputar dunia jin, teman-teman. Sebelumnya, karena saya tidak pakai baju, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat sekeluarga, selalu dalam lindungan Allah, dan juga pastinya programnya ataupun progresnya berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kalau melantunkan doa suruh jangan pakai baju ya, kurang sopan katanya. Saya hanya membantu mendoakan menggunakan bahasa Indonesia. Dan hari ini hari Kamis, teman-teman, saya libur. Kemarin latihan leg, jadi hari Kamis saya libur, dan juga hari Minggu juga libur. Ini ada kaitannya juga dengan jadwal latihan yang sudah ditanyakan oleh Mas Eko Jos. Nah, oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dulu dari Mas Yuda. Halo Mas Yuda, salam kenal dari saya. Mas Yuda ini mempunyai pertanyaan seperti ini. Durasi latihan minimal berapa menit? Kemudian berapa variasi latihan untuk otot besarnya? Nah, oke. Akan saya langsung jawab. Mungkin kalau saya jawab lewat komentar mungkin terlalu panjang, juga penjelasannya mungkin bertele-tele, atau juga mungkin bahkan kurang mengerti. Makanya saya jawab, usahakan dengan saya langsung lewat video saja, teman-teman. Jadi begini Mas Yuda, dan juga buat teman-teman semua fitness pemula ya, durasi latihan itu minimal berapa menit? Saya sampaikan, latihan itu paling lama itu sudah 1 jam. Paling lama jika mempunyai waktu yang hanya sebentar. Jadi 1 jam itu sudah lama. 45 menit latihan otot besarnya, kemudian sisanya 15 menit boleh otot kecil-kecilnya. Jadi misalkan boleh tricep, bicep, abs, ataupun calves boleh. Jadi misalkan kalau latihan Anda chest, ambil 3 variasi saja. Berapa variasi latihan untuk otot besar? Nah, misalkan chest, ini kita berbicara chest. Latihanlah mulai dari posisi flat. Ya, posisi flat atau posisi datar. Ya, pakai bench press, pakai manual, ataupun pakai mesin, ataupun pakai dumbbell boleh, silakan. Ambil sudah 3 set atau 4 set. Dengan hitungannya 1 setnya boleh sampai 8 ataupun 12 repetisi. Usahakan dengan sesuaikan dengan kemampuan tubuh teman-teman semua ya. Kemudian selesai 4 set, gerakan kedua atau exercise kedua ya posisi yaitu incline chest. Jadi posisi agak naik seperti ini. Ya, boleh juga ditambahi dengan variasi dumbbell juga boleh. Tapi kalau misalkan lebih mengejar waktu, keefisienan waktu, misal kalau dari pertama pakai manual, selanjutnya juga boleh langsung pakai manual saja, atau juga dari pakai Smith mesin, seterusnya set kedua incline-nya juga pakai Smith mesin. Jadi kalau misalkan latihan sendiri pakai Smith mesin saja. Nah, jadi tinggal dinaikkan saja. Kalau posisi incline-nya ambil 4 set juga dengan hitungan 8 sampai 10 ataupun 12 repetisi dengan performa atau beban yang kita sesuaikan dengan kemampuan tubuh masing-masing. Kemudian diakhiri latihan yang ketiga, exercise ketiga yaitu decline chest. Jadi posisi kepala di bawah. Sama hitungannya juga dengan latihan yang exercise pertama dan juga kedua. Setelah itu boleh kita press pakai cable cross, boleh pakai pec deck fly, ataupun juga boleh pakai dumbbell, boleh teman-teman. Selesai tricep, bicep, sudah cukup itu. Akan maksimal kalau misalkan dilatih dengan sungguh-sungguh dan juga dengan performa yang tepat. Nah, jadi 1 jam itu sudah cukup buat Mas Yuda ya. Dan ini juga lanjutannya ada yang menimpali atau menanggapi dari Mas Solihin PPI Kudus ya. Salam kenal buat Mas Solihin. Misal pekerjaan di shift, latihan 48 menit sudah cukup belum? Sangat-sangat cukup Mas. Anda sudah luar biasa jika Anda tuh sudah maksimal bekerja, masih menyempatkan untuk latihan dan olahraga. Itu sudah alhamdulillah tuh sudah luar biasa sekali. Jadi benar-benar mampu menunjukkan cara Anda itu merawat kesehatan
merawat otot, merawat tubuh dengan cara latihan walaupun hanya punya waktu 48 menit. Bayangkan jika dalam satu minggu selama mungkin satu minggu 4 kali atau 3 kali lah minimal, selama satu hari sekali latihan 48 menit, kalikan dalam satu bulan. Lakukan dengan latihan yang tepat, lakukan juga dengan pola tidur yang bagus, bahkan juga mungkin dengan protein yang bagus, coba ya. Begitu Mas Solikin. Jadi ada kaitannya dengan Mas Yuda. Jadi maksimal minimal ataupun maksimal itu 1 jam sudah cukup lah, seperti itu. Tidak perlu lama-lama di tempat gym. Mau ngapain juga, mau sekedar selfie ataupun sekedar bukan sudah musimnya lagi kalau menurut saya. Jadi kita maksimalkan, kita manfaatkan waktu yang benar-benar kita punya untuk latihan. Selesai latihan sudah pulang, cukup 1 jam. Jadi begitu buat Mas Yuda sama Mas Solikin Pokoknya Kudus. Nah ini juga selanjutnya buat Mas Eko Jos. Mas Eko Jos ini bertanya, jadwal WO yang bagus untuk pemula yang bisa latihan 5 kali dalam seminggu, dan kira-kira latihannya apa saja. Nah ini bagus sekali pertanyaannya juga. Jadi kalau misalkan punya waktu 5 kali seminggu, wah ini luar biasa. Sama seperti saya 5 kali seminggu. Saya dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Kemudian Kamis sama Minggu saya libur. Jadi kalau misalkan hari Senin, boleh latihan dengan gerakan push chest. Nah, biasanya kalau terkenal hari Senin itu adalah International Chest Day, ya. Jadi hari Senin itu adalah hari chest internasional sedunia. Jadi hari Senin, dari Monday is chest day. Nah seperti itu, chest, kemudian latihan terakhir dengan tricep. Jadi otot kecil, boleh juga bicep, boleh ya. Cukup 1 jam saja itu sudah. Nah besoknya hari Selasa karena hari Senin sudah push, kita dorong, kita gantian latihan pull, menarik, yaitu latihan back, otot punggung ya. Kita boleh variasi, misalkan pull down, misalkan pull up, kemudian juga barbell row, one arm dumbbell row. Kemudian kalau misalkan di tempat gym memang banyak yang itu yang biasa kita temui, yaitu seated cable row ya. Banyak variasi kalau untuk latihan back, dan juga latihan-latihan lainnya juga banyak variasi, tergantung alat sebenarnya teman-teman. Jadi saran saya Senin chest, seperti saya chest, hari Senin chest diakhiri dengan tricep, kemudian hari Selasanya back. Nah hari Rabunya latihan kaki, leg. Yang paling penting itu juga jangan lupa sering latihan kaki teman-teman. Jadi jangan malas untuk latihan kaki, karena kaki itu adalah fondasi keberhasilan dalam suatu progres ataupun suatu program. Itu tergantung dari seringnya kita latihan kaki. Jadi latihan leg, boleh squat, boleh lunges, Bulgarian split ataupun deadlift, akhiri dengan calf raise untuk otot betisnya. Nah itu hari Kamis libur, hari Jumat shoulder, waktunya kita gerakan push atau gerakan dorong, kita shoulder, akhiri dengan tricep, shoulder press, Arnold press, kemudian juga boleh dengan yang namanya lateral rise, front rise, banyak macamnya. Boleh bisa lihat di YouTube saya nih, yang video-video selanjutnya, video-video sebelumnya ada latihan di gym, variasi otot bahu banyak di tempat gym. Nah, seperti itu. Kemudian hari Sabtu kalau saya leg lagi. Jadi saya latihan seminggu legnya 2 kali. Seperti besok ini Rabu, Jumat ini saya shoulder, Sabtunya saya leg. Atau misalkan boleh tidak sama dengan saya, besok shoulder, hari Rabu, hari Sabtunya boleh full arm, boleh tricep, bicep, abs, perut ataupun pelvis, boleh full arm day ataupun otot-otot kecil, boleh silakan. Atau misalkan hari tidak sama dengan saya, boleh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat misalkan. Sabtu, Minggu boleh libur, boleh full untuk keluarga ataupun teman, boleh. Jadi jadwalnya sama, 1 hari otot besar. Kalau misalkan punya waktu yang banyak, seminggu 5 kali. Mantap itu Mas Eko Jos. Jadi untuk latihannya bisa dilihat di video-video saya ya. Seperti itu Mas. Jadi sudah ada punya pandangan tersendiri. Kalau saran saya sih, ketika sudah kurang lebih 1 tahun atau 6 bulan jalan, saran saya latihan kaki jadikan 2 kali dalam seminggu. Saya jamin programnya atau progresnya begini. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir dari Mas Noen Senzu ya. Beliau bertanya info protein yang bisa cepat naikin badan.
masalah nafsu makannya kurang. Nah oke, sekarang begini, kita sesuaikan dengan budget kita, kita sesuaikan dengan dana kita. Karena sekarang banyak produk-produk yang bermunculan, banyak produk-produk yang bagus sekarang dari lokal, baik dari impor juga. Wah, sekarang saingan itu luar biasa kan, tergantung dana sih. Jadi kalau misalkan untuk yang cepat naikin badan ada dua, yang pertama whey ataupun gainer. Whey itu ada dua, isolate ataupun konsentrat. Yang paling bagus isolate ya, konsentrat itu bagus juga sebenarnya ya. Rata-rata memang banyak yang karena dananya kurang, banyak yang beli yang premium atau seperti sebatas dengan konsentrat. Konsentrat itu setara dengan paha, tapi kalau yang isolate setara dengan dada ayam ya, kandungan proteinnya. Sedangkan kalau untuk gainer itu bisa menaikkan berat badan dan juga massa otot sekaligus. Sedangkan kalau whey hanya fokus untuk menaikkan massa otot saja. Jadi begitu Mas Noin Senzu ya. Memang kenapa? Karena nafsu makan kurang ya, banyak permasalahan memang pada waktu kita bulking. Nah seperti itu, nafsu makan kurang, kemudian penyajian juga bingung, dan juga masalah masaknya juga bagaimana. Nah kalau misalkan Anda punya uang ataupun punya dana, bolehlah ditambah dengan suplementasi gainer ataupun whey seperti itu ya Mas Nenda. Tapi saran saya browsing dulu, boleh cari referensi kira-kira apa yang bagus, karena cocok-cocokan kalau kayak gitu. Ada yang misalkan jerawatan, kemudian juga ada yang moros atau mencret, itu ada. Makanya cocok-cocokan ya, boleh coba dulu impornya atau juga boleh lokalnya. Seperti itu ya Mas Noin Senzu. Tapi walaupun juga sudah beli protein yang bagus ataupun susu yang bagus, jangan lupa imbangi dengan latihan yang tepat, yang bagus, sesuai, dan juga istirahat ataupun tidurnya yang berkualitas. Begitu ya Mas, dan juga jangan lupa ibadahnya juga, jangan ditinggal atau suratnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Insya Allah saya besok kalau ada waktu saya mau buat latihan solder di Seven Gym. Lama saya tidak ngupload di Seven Gym ya, karena memang banyak klien saya kemarinnya, dan juga saya ini juga saya banyak tanggung jawab. Tapi insya Allah kalau misalkan saya sempat, saya akan buat videonya. Oke, terima kasih. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Pose dulu.